Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis 16 Juni 2022. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kehidupan kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, Mazmur ke-140, kiranya firman Tuhan yang kita baca sungguh memberkati kita sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan pembacaan hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah di dalam Yesus Kristus, kami sungguh mengucapkan syukur dan terima kasih buat kasih setia Tuhan yang boleh kami alami sampai pada hari ini. Kami mau terus dekat dengan Tuhan dan terus memasang telinga kami untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk dapat menghayati dan memahami apa yang Kau maksudkan. Juga terlebih Engkau menolong kami untuk kami dapat menerapkan firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mazmur 141. Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu. Datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku. Itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju, padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap ketupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka, tetapi aku melangkah lalu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjaga hati agar tidak ternoda adalah perkara serius bagi seorang Daud. Ia begitu takut untuk melakukan kesalahan di hadapan Tuhan sekalipun hanya melalui perkataan mulutnya. Ia tahu bahwa Tuhan tidak berkenan kepada kejahatan. Itulah alasan ia berseru kepada Tuhan. Daud memohon agar Tuhan mengawasi mulutnya, agar ia tidak salah berucap dan akhirnya melakukan kejahatan melalui perkataannya. Jangan sampai ia memiliki hati yang jahat dan merasakan kesenangan orang jahat. Lebih baik orang benar menghukumnya daripada ia harus terlibat dalam kejahatan. Dalam ayat yang keempat dan kelima ungkapan dari seorang Daud. Ada kalanya Daud menerima ganjaran yang menyakitkan, namun hal ini diterima sebagai kasih. Itulah luar biasanya Daud. Baginya hajaran orang benar mampu membawa dia kembali kepada kebenaran, asalkan ia tidak berkawan dengan orang fasik dan dilepaskan dari godaan kefasikan. Daud pun berseru memohon perlindungan kepada Tuhan, agar Tuhan menjaganya dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Seruan Daud menunjukkan kesungguhan imannya kepada Tuhan.
Bagi Daud, doa adalah seruan jiwa yang menjadi persembahan harum di hadapan Tuhan. Apalagi disertai dengan kebencian terhadap kejahatan. Daud benci bila harus terlibat dalam perbuatan fasik. Orang benar akan membenci dosa, sekalipun tawaran dari dosa itu begitu memikat mata, begitu manis, menjadi godaan yang memikat hati dan pikiran seseorang. Daud benar membenci terhadap semuanya itu. Ketika orang fasik jatuh ke dalam perangkap mereka sendiri, orang benar akan berlalu meninggalkan mereka. Itulah keyakinan seorang Daud. Serukanlah kerinduan kepada Tuhan kita. Doa yang berasal dari hati yang gentar akan kejahatan merupakan satu persembahan yang mulia, yang harum di hadapan Tuhan. Lebih baik jatuh ke tangan orang benar sekalipun menyakitkan daripada ke tangan orang jahat. Hati yang mengasihi Tuhan atilah menjaga dirinya dari segala kejahatan. Sekali lagi, hati yang mengasihi Tuhan menjaga dirinya, hatinya dari segala kejahatan, walaupun dalam bentuk pikiran. Hati yang mengasihi Tuhan juga memohon kepada Tuhan agar melindunginya dari jalan yang serong, jalan yang sesat, jalan yang tidak berguna. Dengan seruan, dengarkanlah aku ya Tuhan. Kita hanya ingin memandang kepada Tuhan, supaya kita dijauhkan dari perangkap orang jahat, dan doa kita menjadi persembahan yang harum dan berkenan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang mesti menjadi kebencian bagi kita, yakni dosa. Seperti ada lagu, tambah hari tambah cinta Yesus, tambah hari tambah benci dosa. Itu yang dialami oleh Daud. Demikian juga setiap orang percaya bukan justru mendekat kepada dosa, tetapi dosa adalah sesuatu yang menjijikan. Dan di dalam doa, dan doa ini sebagai persembahan yang harum adalah ketika kita memohon kepada Tuhan supaya kita menjauhkan diri dari kejahatan, baik dalam pemikiran kita, terlebih juga dalam apa yang kita lakukan, dijauhkan dari segala kejahatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita senantiasa berpikir seperti Daud. Sesuatu yang mulia, itulah yang kita pikirkan. Sesuatu yang kekal, yang dari Tuhan, itulah yang kita pikirkan, yang kita renungkan, serta kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan terjebak dengan tipu muslihat dari iblis yang seringkali menggoda, memikat mata, memikat hati untuk kita melakukannya. Tetapi sesungguhnya apa yang dilakukan adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Tetapi baiklah kita senantiasa meminta pimpinan Tuhan, supaya ketika kita sudah mulai tergoda terhadap hal yang jahat, kita dihindarkan dan kita tidak meneruskannya. Tetapi kita memohon pengampunan kepada Tuhan dan memohon supaya Dia meluruskan jalan kita dari segala kejahatan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk kami senantiasa dekat pada Tuhan, sehingga kami terhindar dari segala kejahatan, baik dalam bentuk pikiran, dalam bentuk ucapan, demikian juga dalam satu tindakan yang sesungguhnya merupakan kekejian dan kejahatan di hadapan Tuhan. Tuhan menolong kami untuk senantiasa hidup benar, hidup seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Dan setiap doa permohonan untuk kami senantiasa menghindarkan diri dari kejahatan menjadi satu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.